Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo kanti-kanti di rumah, kembali lagi bertemu dengan kita berdua. Kok bahasa Indonesia? Bice dengan siapa nih? Saya Kesuta. Oke, jadi selama 1 jam ke depan kanti-kanti kita bakal ngomongin berita yang lagi viral di Kota Jambi. Nggak di Kota Jambi aja ya, ada di Provinsi Jambi lah ya. Riau. Ngaco. Udah lah Jo, ikutin kami terus selama 1 jam ke depan, tetap di Ko Berita. Tah apa-apa. Nah, ganti-ganti balik lagi Ya. kami di Ko Berita Tah Tah apa-apa. Ada berita pertama nih, langsung Bejo. Iya, ada viral dance pria menggunakan baju crop top. Iya, lagi viral ya. Syarif Pasha memang betul memalukan, kata Syarif Pasha. Memang betul, Pak. Apa nih beritanya Harus nih? ditindas orang kayak gitu, Pak. Benar. Apa nih? Heboh di sosial media terkait video viral yang menampilkan sejumlah pria asyik menunjukkan bakat dance menggunakan kostum wanita. Dalam acara forum komunikasi organisasi masyarakat tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Terkait hal tersebut, Wali Kota Syarif Pasha mengatakan bahwa hal tersebut sangat benar-benar memalukan. Iya, cuman kita tengok dulu beritanya, dak. Tuh, kasihan Pak Pasha kan, ngurusnya macam mana. Aduh. Nah, kita tengok dulu Pak Pasha kayak mana ngurusnya. Ika dia beritoy. Heboh di media sosial terkait video viral yang menampilkan sejumlah pria asyik menunjukkan bakat dance menggunakan kostum wanita dalam acara forum komunikasi organisasi masyarakat tingkat Kota Jambi yang dilaksanakan di salah satu mal di Kota Jambi pada Kamis 7 September 2023. Namun penampilan dance sejumlah pria tersebut membuat kecaman masyarakat. Hal tersebut lantaran di dalam video yang beredar, tampak sejumlah laki-laki asyik bergoyang bersama menggunakan pakaian perempuan dan berjoget ala perempuan. Hal tersebut pun membuat sejumlah masyarakat dan ormas bertindak lantaran dianggap sebagai dukungan terhadap LGBT. Diketahui acara tersebut bertemakan Forkom Ormas membangkitkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya Jambi dan memajang spanduk yang berisi foto Wali Kota Jambi Syarif Pasha. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Pasha pun angkat bicara. Ia mengatakan bahwa awalnya kegiatan ini adalah gagasan dari Forum Ormas yang meminta izin menampilkan pagelaran seni budaya Jambi. Pasha mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui adanya tampilan yang tak senonoh itu. Setelah pukul 17 waktu Indonesia Barat acara itu selesai. Namun ada IO yang melakukan kegiatan di luar sepengetahuan Kesbangpol dan sebagainya. Dan salah satu videonya viral di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Jambi beserta Sekretaris Daerah dan para pejabat Kota Jambi sengaja akan menyampaikan klarifikasi terkait dengan video, cuplikan video yang diambil pada kemarin hari Kamis ya, yang menampilkan ada sanggar tari, beberapa pemuda yang tampil di atas panggung melaksanakan tarian-tarian yang agak tidak sejalan dengan adat budaya Jambi. Kemudian juga di belakangnya ada foto kami berdua wakil wali kota dan Pemkot Jambi. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa kegiatan itu adalah kegiatan yang digagas dan dilaksanakan oleh Forum Ormas Kota Jambi, yang intinya meminta izin melakukan kegiatan itu untuk menampilkan seni budaya. Seni budaya di sini termasuk juga untuk anak-anak disabilitas dan juga anak-anak yang berasal dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini. Kemudian juga kegiatan itu diisi dengan kegiatan pameran UMKM dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, kegiatan ini seyogianya dilaksanakan, dibuka acaranya kemarin dimulai jam 10.30, jam 11 sampai dengan jam 12. Setelah itu diisi dengan tampilan-tampilan baik itu anak-anak disabilitas maupun tampilan sanggar-sanggar seni sampai jam 5 sore. Kemudian di atas jam 5 sore sudah selesai kegiatan. Nah, kemudian tanpa diketahui ada EO yang menampilkan
sanggar-sanggar seni yang tanpa diketahui oleh Kesbangpol dan lain sebagainya. Ternyata salah satu tampilan itu adalah tampilan yang diputarkan video yang ada di media sosial. Pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kota Jambi dan tentunya masyarakat Kota Jambi sangat menyesalkan adanya tampilan-tampilan seperti itu. Budaya Kota Jambi tidak mengenal tampilan-tampilan seperti itu. Untuk itu kepada EU kami ingatkan sekali lagi untuk tidak lagi dan jangan sekali-sekali menampilkan penampilan seperti itu. Dan ini kami ingatkan juga kepada Kesbangpol untuk lebih hati-hati. Dalam arti kata kegiatan-kegiatan seperti ini harus betul-betul diteliti. Dan juga kepada Forum Ormas Kota Jambi untuk dapat menyelesaikan masalah ini nanti apabila memang ada unsur kesengajaan baik daripada EU dan lain sebagainya yang menampilkan hal ini untuk bisa ditindaklanjuti ke pihak yang berwajib. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami pemerintah Kota Jambi sangat menyesalkan hal ini bisa terjadi. Demikian. Terkait hal ini, Pemkot Jambi sangat menyesali penampilan tidak senonoh tersebut. Kedepan Fasa mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih lanjut IO mana yang telah membiarkan sekelompok orang yang menari tersebut. Heru Syaputra, Cek TV melaporkan. Nah itu tadi sebenarnya tidak masalah aja ya ngikut lomba dance, sebenarnya itu kan kreativitas dak sih, tidak ada yang salah. Bener, dan juga kayak tidak sesuai sama tema, karena kan tema ini mengangkat tentang Jambi dak Jo ya, budaya Jambi, tapi malah pakai baju seksi cowok pula kan tidak sesuai. Wajar Bapak Samara dak? Tidak wajar juga sih marah. Kenapa? Bapaknya, nah besok kamu ganti baju saya bayarkan kamu dance katanya kan. Mungkin kan kita penyelesaian kan. Yang penting kalau sebenarnya kalau kegiatannya positif pasti didukung. Itu aja sih, oke? Tetap dukung kegiatan masyarakat, apalagi dalam kegiatan adat ya. Benar, yang penting positif. Yang penting positif, jangan lagi kayak gitu tuh, mencoreng nama baik aja ya. Pakai batik, kan enak juga. Bagus tuh, baju Melayu. Aku agak panjang sebelah, ada apa? Iya benar. Nama fashion. Iya, kreativitas ya. Iya, kreativitas. Oke, kita berita kedua nih. Aku baca ya. Jadi berita kedua nih kanti-kanti ada peredaran gelap narkoba tuh. Nah, jadi sepasang kekasih jaringan narkoba antar provinsi berhasil diringkus polisi. Waduh, di Sarulangun nih. Jadi sepasang kekasih pengedar narkoba jenis sabu-sabu berhasil ditangkap Sat Narkoba Polres Sarulangun dengan barang bukti seberat 99,96 gram narkotika jenis sabu-sabu. Waduh. Waduh, jadi sepasang kekasih nih. Cuman berita ya. Sepasang kekasih. Siapa itu? Kita tengok be beritanya. Tahu enggak? Kita tengok be ya. Namanya siapa? Iko dia berita ya. Sepasang kekasih kurir narkoba jenis sabu berinisial HS dan SAS berhasil ditangkap pihak kepolisian pada saat melintas di Jalan Limun, Bukit Bulan, Desa Monti, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarulangun pada 2 Agustus 2023 lalu. Kedua tersangka ini dengan status berpacaran pada saat mereka hendak mengedarkan narkotika jenis sabu di Kecamatan Limun ini. Sat Narkoba sudah mendapatkan informasi dari warga, sehingga tim melakukan pengintaian terhadap tersangka. Kemudian anggota Sat Narkoba melakukan pengejaran hingga ke Desa Mensau dan kedua tersangka berhasil diamankan. Kapolres Kabupaten Sarulangun AKBP Imam Rahman mengatakan, dari kedua tersangka, polisi mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam satu plastik klip berisi bongkahan dan serbuk kristal putih dengan berat bersih 99,96 gram, beserta alat isap sabu-sabu dan 2 unit handphone serta 1 unit mobil Avanza warna silver. Kedua pelaku ini merupakan jaringan narkoba antar provinsi. Kedua pasangan kekasih ini mengaku berasal dari Provinsi Riau dan sengaja membawa narkotika jenis sabu ke wilayah Kabupaten Sarulangun untuk diedarkan di Desa Mensau. Kita mengamankan saudara HS, jenis kelamin laki-laki, dan kita mengamankan saudari SAS, jenis kelamin perempuan. Keduanya berasal dari Provinsi Riau. Kita amankan dengan bibit kurang lebih 1 ton jenis sabu-sabu. Kita amankan di wilayah
Kecamatan Limun, Kabupaten Sorolangun. Ini akibat adanya laporan dari masyarakat, terutama kemarin kita habis laksanakan Jumat Curhat di wilayah Limun. Langsung kita tindak lanjuti, alhamdulillah kita mengamankan kurang lebih 1 on BB. Kini sepasang kekasih kurir narkoba itu terancam jerat pidana dengan dikenakan pasal 114 atau pasal 112 ayat 2 tentang narkotika. Keduanya diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda 10 miliar rupiah. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan. Nah, itu tadi. Nggak boleh yo, ganti-ganti. Itu tadi sebenarnya nggak boleh lah Jo. Itu di salah satu hotel ada makan sabu. Itu namanya sarapan bubur. Jadi apa? Ngegrill. Ngegrill. Oh, itu makanan Korea tuh namanya tuh. Nggak boleh kalau yang jenis narkotika, nggak boleh Jo. Nggak boleh lah, apalagi nggak boleh Jo, ditangkap. Tengok kayak ini, sepasang kekasih ini ditangkap dia kan, pengedar tadi. Nggak boleh ya ganti-ganti di rumah ya. Nggak boleh, say no to drug pokoknya. Yes. Apalagi nih berita nomor 3. Anti narkoba. Aduh, baca lagi Jo. Yang ketiga ini ada berita tentang korupsi dana desa. Apa nih? Mantan Kades Tanjung Beranak divonis 5 tahun penjara. Tanjung Benana ya. Oh, Benana, kira Beranak. Salah. Apa tuh? Sejak bulan Maret tahun 2023, mantan Kades Tanjung Benana, Kecamatan Merlung ditetapkan tersangka atas kasus penyelewengan dana desa. Seiring berjalan proses hukum, mantan Kepala Desa Tanjung Benana divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kejari Tanjab Barat Marcelo Bella. Oh, jadi memang korupsi dana desa yo. Gimana beritanya Pak? Kita tengok dulu, mana tahu Kejarinya kasih tahu kan. Itu dia berita Penahanan mantan Kades Tanjung Benana mulai dilakukan pada bulan Maret lalu oleh pihak Kejari Tanjab Barat. Seiring dari proses penyidikan, alat bukti dan kerugian negara ditemukan, sehingga mantan Kades Tanjung Benana tersebut wajib dilakukan penahanan oleh pihak Kejari pada bulan Maret lalu, sebab kerugian negara yang ditimbulkan cukup fantastis. Tersangka inisial BP diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penyalahgunaan dana desa dan alokasi dana desa, yakni di Desa Tanjung Benana pada tahun anggaran 2018 hingga tahun 2021. Dan dalam penanganan perkara ini, penyidik telah menyimpulkan berdasarkan alat bukti dan perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut setidaknya ditemukan kerugian negara sebesar Rp908.553.000. Kejari Tanjab Barat Marcelo Bella menjelaskan, dari bergulirnya proses hukum, maka sesuai tindak pidana yang dilakukan, pihak tipikor memvonis dengan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 200 juta rupiah. Namun hingga saat ini upaya banding dari terdakwa belum dapat dipastikan, sebab terdakwa juga wajib mengganti kerugian negara sesuai korupsi yang ia lakukan. Perkara tindak pidana korupsi terkait Kepala Desa Benana itu dihukum dengan putusan pengadilan tipikor pidana penjara selama 5 tahun. Kemudian apa lagi? Denda 200 juta, uang pengganti sebesar kerugian yang ditulis sebanyak 900 juta. Nah, kita dapat penyitaan ruko apabila perkara sementara kan terdakwa pikir-pikir. Nanti kalau sudah ada perkara sudah ingkrah, tentunya dalam waktu tidak terlalu lama, pada kesempatan pertama kita akan melakukan eksekusi dan tentunya mengundang teman-teman media.
Lebih lanjut, Marcelo menambahkan, nantinya beberapa aset milik mantan Kades Tanjung Benanak tersebut akan turut disita, yakni berupa ruko dan akan dilakukan eksekusi. Atas kejadian tersebut, Marcelo mengimbau para kepala desa yang ada di Tanjung Barat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana desa, sebab hukuman tegas menanti jika sebuah kepala desa melakukan korupsi. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Yuk ganti-ganti, masih di Koberita. Di Koberita Tahapo-hapo. Oke, kita di segmen kedua ini ada Pertitiwa, kata produser gue. Salah, Jo. Ini produsernya. Ini peristiwa, typo. Udah lama kan kalian tunggu, ini produsernya. Yang biasa marahin gue di belakang kamera. Oke, kita langsung. Emang produser tuh kayak gitu, Jo. Typo, peristiwa. Oke. Siapa nih yang mau baca nih? Aku Bella. Oke, baca. Apa tuh? Minyak solar terbakar. Wah, banyak juga solar, bisa minta dah. Percikan api lilin membakar gudang minyak. Wow. Wah, di desa Terusan. Oh, Andester. Anak desa Terusan. Mana orang ini? Kebakaran kembali terjadi di RT 2 Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Ilir, Kabupaten Batanghari. Api membakar habis semua bangunan gudang minyak jenis solar milik warga setempat. Kebakaran ini terjadi pada Sabtu malam 9 September 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kebakarannya nih gudang minyak jenis solar dak Jo ya. Tapi tidak kena rumah. Iya. Kita tengok dulu beritanya semana ya. Iko dia. Berita. Gudang minyak solar kembali terbakar akibat percikan api lilin yang terjatuh dan menyambar tumpukan minyak. Warga yang mengetahui kejadian ini tampak panik lantaran di samping gudang minyak yang terbakar tersebut juga terdapat bangunan rumah warga. Untuk memadamkan api, armada pemadam kebakaran lengkap dengan personilnya berjibaku melakukan pemadaman api. Berdasarkan rilis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Batanghari, kebakaran gudang minyak ini diketahui milik Sumarsono, warga Desa Terusan. Kebakaran terjadi akibat percikan api dari sebatang lilin. Karena adanya bahan bakar minyak jenis solar di dalam gudang tersebut, membuat api dengan cepat membesar hingga membakar seluruh bangunan. Api baru dapat dipadamkan tim pemadam kebakaran lebih dari 2 jam. Api berkobar besar dan membuat panik warga sekitarnya. Selamat Riyadi, JEK TV melaporkan. Nah itu tadi. Solar. Itu tidak boleh nyimpan solar. Iya, jadi ternyata ini warga setempat, warga lokal. Punya gudang isinya solar. Ini belum tahu nih, jelasin apa tidak nih, solar subsidi apa non subsidi? Ilegal jangan tidak Jo ya. Ya mudah-mudahan lah tidak ada korban jiwa, mudah-mudahan ada korban jiwa. Terus yang bisa belajar dari inilah dak. Yang punya gudang juga turut berduka cita atas kebakaran gudangnya. Pasti ada kerugian. Pasti ada kerugian. Berapa kerugian lagi kasih tahu kami Pak. Ya mudah-mudahan bisa lebih hati-hati dan kita juga semoga dijauhkan dari musibah kebakaran Jo ya. Oke, kita ke berita nomor 5 nih di peristiwa Operasi Zebra 2023. Satlantas Polres Tanjung Barat tindak ratusan pelanggar lalu lintas. Jadi di Kuala Tunggal ganti-ganti. Ini Operasi Zebra tahun 2023 telah digelar sejak 4 Desember lalu. Jadi memang 4 September, sorry. 4 September, ya betul lalu. Kan aku tadi ngomong 4 Desember. Oh. 4 September. Salah ya. Jadi setidaknya dari hasil razia sepekan yang dilaksanakan Satlantas Polres Tanjung Barat terdapat sejumlah pelanggaran nih, ganti-ganti. Rata-rata pelanggar lalu lintas dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm tuh dan membawa surat kendaraan dan juga SIM. Tahayal ratusan kendaraan diamankan di Satlantas Polres Tanjung Barat. Tuh. Itu untuk warga Tanjung Barat. Kita tengok dulu, Be. Pakai helm. Tapi kita tengok dulu. Kita tengok dulu berita. Berapa banyak orangnya? Entah ada yang kenal. Ikut dia. Berita.
Kesadaran masyarakat Tanjab Barat terkhusus di kota Kuala Tungkal dalam berlalu lintas cukup rendah. Hal ini terbukti dari hasil razia operasi zebra selama sepekan. Setidaknya terdapat pelanggaran lalu lintas kasat mata, salah satunya tidak menggunakan helm dan melengkapi surat kendaraan. KBO Satlantas Polres Tanjab Barat Ibda Hansi Mangunsong mengatakan, operasi zebra 2023 ini terjadwal sesuai rencana dan hari kerja, serta dilakukan selama 14 hari. Setidaknya dalam penindakan atau dalam operasi zebra 2023 ini terdapat 128 pelanggar lalu lintas yang terdiri dari 124 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Ini terjadi sejak sepekan operasi zebra. Selain itu, sejak operasi zebra yang digelar pihak Satlantas Polres Tanjab Barat rutin hunting operasi zebra di sepanjang jalan dalam kota Kuala Tungkal dengan sasaran kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm dan kendaraan yang melanggar langsung dibawa dan diamankan di kantor Satlantas Polres Tanjab Barat untuk diproses lebih lanjut. Selama satu pekan ini dari tanggal 4 sampai dengan hari ini itu kita sudah menemukan ataupun menindak pelanggar lebih kurang dari 128 kendaraan, terdiri dari 124 roda 2, ada 4-nya itu roda 4. Mungkin sejauh ini kasat mata kita sendiri pelanggaran yang sering dilakukan seperti apa, Bang? Ya, kami melakukan tindakan ini adalah dengan sistem humanis dan tentunya kita melaksanakan kegiatan ini secara patroli yang mana disebringkan oleh Bapak Kapolres melalui Kasat Lantas melaksanakan patroli hunting yang mana kita menemukan pelanggar-pelanggar tersebut tidak menggunakan helm ataupun tidak bernomor polisi maupun tanpa menggunakan kaca spion. Mungkin kalau kita lihat nih hari ini, Bang, ada berapa ini langsung ke yang pemilik kendaraan langsung ke kantor kita, Bang, ya? Kita lihat tadi. Ya, kita melaksanakan kegiatan tersebut ada di beberapa titik lokasi, baik di Jalan Bangkinang, Jalan Kalimantan dan juga di lokasi kawasan tertib lalu lintas. Kita langsung melaksanakan kegiatan sistem hunting yang mana ini kita berpartner antara satu sama lainnya, berdua berboncengan patroli, dan terus apabila kita menemukan pelanggar tersebut tidak menggunakan helm ataupun tanpa menggunakan kaca spion dan tanpa menggunakan nomor plat polisi, kita giring langsung membawanya ke Polres untuk dilakukan penindakan. Lebih lanjut, Ibda Hans menambahkan dalam operasi Zebra 2023 ini, penindakan secara humanis tetap dilakukan. Tujuan utama operasi Zebra tahun 2023 ini guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunnya angka fatalitas korban laka lantas dan pelanggaran lalu lintas. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Yuk ganti-ganti, masih di Iko Berita. Tahapo-hapo. Nah, jadi di segmen 3 udah aja ya? Iya, ada segmen serba-serbi. Serba-serbi. Siapa nih yang mau baca nih? Serba-serbi. Serba-serbi, aku yang baca ya. Jadi di berita ke-6 nih, ganti-ganti, ringankan beban masyarakat. Bulog bersama pemerintah kabupaten salurkan cadangan beras pemerintah tahap kedua sebanyak 412 ton. Wah, banyak nih di Kuala Tungkal nih. Jadi pada kemarin 11 September 2023 siang, ini Bulog bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyalurkan cadangan beras pemerintah tahap kedua sebanyak 412 ton. Beritanya ikut dia. Berita. Di tengah mahalnya harga beras saat ini, penyaluran cadangan beras pemerintah tahap kedua sangat dinanti, terutama bagi warga yang kurang mampu, seperti halnya bagi penerima keluarga manfaat. Sesuai jadwal yang telah ditentukan, Bulog Tanjab Barat bersama Pemkab Tanjab Barat pada Senin siang melepas atau menyalurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bulog sebagai leading utama dalam penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua. Dalam kesempatan ini, Kepala Bulog Cabang Kuala Tungkal, Arif Ahmadi Ramdan mengatakan, pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua digelar secara serentak pada hari ini. Dirinya juga mengatakan bahwa untuk Tanjung Jabung Barat sendiri akan disalurkan cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua sebanyak 412 ton dan ini difokuskan bagi masyarakat yang terdata di program penerima keluarga manfaat.
Dan 412 ton ini disalurkan 1 bulan untuk 2 kabupaten Tanjab Barat dan Tanjab Timur. Dan nantinya setiap penerima keluarga manfaat mendapatkan jatah 10 kg per kakak. Sebagaimana penugasan dari Badan Pangan Nasional, dari Bulog hal ini atau cabang Kuala Tunggal diberikan penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan tahap kedua sebagaimana kelanjutan yang telah kami laksanakan di bulan April, Mei, Juni. Selanjutnya sebanyak kurang lebih 412 ton untuk 1 bulan penyaluran di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, mungkin untuk penerima sendiri berapa Bang di satu orang berapa ini beras? Untuk penerima beras ini satu keluarga manfaat memperoleh beras sebanyak 10 kg 1 bulan alokasi penyaluran, dan untuk 3 bulan dikali 3 sehingga satu keluarganya memperoleh kurang lebih 30 kg beras. Nah, ini mungkin tujuan utama memang rutin digelar setiap tahunnya atau karena ada lonjakan harga beras mungkin seperti apa Bang? Tujuan dari penyaluran bantuan pangan ini dalam hal ini sebagaimana diamanatkan dari Undang-Undang Pangan bahwasannya Bulog sebagai 3 pilar ketahanan pangan, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas. Artinya dengan adanya bantuan pangan beras kepada masyarakat, harapannya harga dapat stabil sehingga tidak melonjak tinggi sebagaimana yang terjadi saat ini. Sementara itu, Bupati Tanjab Barat Anwar Sadat sangat menyambut baik atas pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahap kedua tahun 2023 di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan masyarakat yang masuk dalam program penerima keluarga manfaat atau PKM ini nantinya dipastikan dapat menikmati beras tersebut. 10 kilo per 3 bulan ya kurang lebih 673.410 kg. Nah, ini kita salurkan ke masyarakat secara langsung lewat Bulog demi cadangan pangan kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, mudah-mudahan ini penyaluran tahap kedua ini bisa tepat sasaran dan langsung ya diterima oleh penerima manfaat. Tidak kita launching secara simbolis dengan penerima manfaat yang ada di kota Kuala Tunggalnya, dan nanti kita sebarkan di seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, mudah-mudahan di Tanjung Jabung Barat ini. Nah, mudah-mudahan penyaluran beras tahap kedua ini dapat membantu dan meringankan penerima manfaat ya, dan kita selalu memprioritaskan ini sehingga kalau nanti sekiranya ada kenaikan harga beras dan sebagainya, kita alhamdulillah penerima manfaat dapat Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Oke, jadi tadi pemerintah tuh udah bagi 412 ton. Nah, tahap kedua ya, tahap kedua. Tahap pertama kemarin sekian gitu. Sekian lah pokoknya. Agak lupa juga. Kemarin bawain baru dan kemarin. Sekian gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ini membantu meringankan ya Dasi masyarakat di Kuala Tunggal. Jadi bebannya sedikit berkurang dengan bantuan Bulog dari pemerintah. Atau Pak Pemerintah mau Pak Pemerintah kan? Siapa? Mau bagi-bagi ke kami betul. Terima? Kami terima dengan ikhlas, lapang dada. Oke. Apalagi dikirim 1 truk ke rumah. Dari apa ya, Jo? Kita bagi-bagi lah. Kan pemerintah bagi-bagi, kita bagi. Iya, kita bagi-bagi juga, bersedekah. Kami bantu bagi-bagi, Pak. Dulu, Bapak. Bersedekah dah. Jangan dijual beras Bulog. Iya, enggak boleh. Tadi jual, tidak ada kan? Kita berita ke Lanul 7B, Pak. Oh, iya. Apa tuh? Wujud Jambi bebas asap. Dan Rem 042 gabung Jambi lepas personel pos terpadu Satgas Karhutla. Woi, terbang. Komandan Korem 042 Garuda Putih Jambi Brigjen TNI Supriyono melepas personel pos terpadu Satgas Pengulangan Karhutla Provinsi Jambi 2023 yang nantinya akan ditempatkan jauh ke dalam lagi memantau Karhutla. Jadi memang masih banyak asap ya akhir-akhir ini, Dak. Padahal kemarin udah hujan 2 hari. Hujan, mudah-mudahan semakin berkurang. Dengan dan rem yang ini kan dan rem turun tangan langsung, mudah-mudahan berkurang. Kita tengok dulu berita pantauannya. Ikut dia. Berita.
Provinsi Jambi, bertempat di kantor BPBD Provinsi Jambi, Jumat 8 September 2023. Turut hadir dalam apel pelepasan Kalak BPBD Provinsi Jambi, Kasih OPS Korem 042, Gapu Dandim 0415 Jambi, perwakilan Polda Jambi, Polres Muaro Jambi, Tanjab Barat dan Tanjab Timur, Manggala Agni, Humas PT WKS, serta undangan lainnya. Pelepasan personil penebalan Satgas tersebut nantinya akan ditempatkan di posko terpadu yang berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Barat, dan Kabupaten Tanjab Timur. Brigjen TNI Supriyono berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penanggulangan karhutla, sehingga ancaman bahaya karhutla dapat diantisipasi sangat baik mewujudkan Jambi bebas asap. Terlebih, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sangat mengapresiasi kinerja dan sinergitas semua dalam Satgas Karhutla Provinsi Jambi. Untuk membawa perlengkapan secara dini kita bisa melaksanakan pemadaman api, dan tentunya juga akan semakin masif kita bisa mencegah atau meniadakan api secara dini. Yang kedua juga tentunya akan semakin memudahkan kita bila terjadi kebakaran api di lapangan, mereka mudah kita kumpulkan karena sudah di depan, sehingga dapat kekuatan sendiri. Saya berharap dengan penebalan ini akan semakin efektif di dalam upaya kita melaksanakan mitigasi dan pencegahan karhutla di wilayah Jambi. Brigjen TNI Supriyono menambahkan personil yang ditempatkan jauh ke dalam memantau karhutla, menjangkau masyarakat untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi, penegakan hukum, serta menciptakan lahan-lahan tidak mudah terbakar dengan menyekat kanal, menjaga stok air dengan membuat embung air, dan pembasahan lahan dengan sumur hidran. Rian Chen, JEK TV melaporkan. Itu tadi. Jadi mana tuh kebakaran tadi kan? Seharusnya ini bukan karhutla itu ya, ya kiriman asap-asap gitu. Tapi kalau ada juga di Jambi pun kita tidak bisa juga nentuin ada apa tidak, soalnya belum ada infonya. Iya, jadi makanya nih langsung karena belum jelas nih, dan Rem tuh langsung turun tangan Jo, langsung ngecek nih yang mana nih kebakaran nih, ada di mana nih gitu, tangani langsung. Itu jadi mudah-mudahan. Mau cari info yang apa yang jelas tentang karhutla ini kemarin tuh ada di Injambi. Iya, Injambi setiap hari Senin jam 8 malam promosi. Bahas promosi program orang. Itulah mudah-mudahan Jambi tidak ada lagi kabut asap berkurang Jo ya. Semoga hujan lebih banyak lagi. Benar, buat kanti-kanti di rumah untuk sementara waktu nak pergi-pergi pakai masker dulu. Pakai masker yang ini yang harus ditutup semua. Wibu. Cet pelanggaran. Oke, next. Siapa yang baca nih? Krisis air bersih. Kemarau panjang warga krisis air bersih di Muaro Jambi. Warga desa Muaro Sebapu 2 bulan terakhir terus mengalami krisis air bersih ekstrim akibat musim kemarau yang panjang pada tahun ini. Akibatnya banyak warga setempat terpaksa mengambil air seadanya yang masih tersisa di pinggir perkebunan kelapa sawit. Oh, jadi mulai krisis air bersih ya di Muaro Jambi. Kita tengok dulu pantauannya. Iya, karena udah jarang hujan ya kan, mulai kemarau. Yuk kita tengok dulu beritanya. Ikut dia. Berita. Desa Muaro Sebapu, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, hampir 2 bulan lebih di desa ini terus mengalami kekeringan, seiring dengan datangnya musim kemarau di wilayah tersebut. Selain itu, akibat musim kemarau panjang ini, banyak warga yang mengalami kesulitan air bersih yang terus dirasakan warga desa Muaro Sebapu. Seperti yang dialami keluarga M. Khalid, warga RT 5 Desa Muaro Sebapu, Muaro Jambi. Keluarga ini dalam setiap harinya terus mengalami kesulitan mencari air bersih di kampungnya. Bahkan sumur gali miliknya yang biasanya ada air bersih kini kering kerontang. Untuk bisa mendapatkan air bersih guna mencukupi kebutuhan mandi, mencuci, serta memasak, keluarga M. Khalid harus bersusah payah berjalan kaki ratusan meter ke lokasi pinggiran perkebunan kelapa sawit di wilayahnya, guna mencari air bersih yang masih tersisa di lokasi pinggir perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. Saya nih krisis air sudah hampir 2 bulan lah, krisis air ini. Jadi air ini untuk mandi, yang itu untuk masak lah, untuk kalau minum kan
3 galon untuk mandi anak-anak, kalau sore untuk minum gitu kan, untuk mandi anak-anak juga lah sore. Bagi keluarga M. Khalid, air bersih yang dirinya dapat dari pinggir perkebunan itu digunakan untuk mandi, mencuci, serta memasak. Sementara untuk air minum, keluarga ini mengaku harus membeli air bersih ke tempat lain. Apalagi kalau setahun itu pasti terjadi kemarau, berarti air itu kekeringan. Beberapa RT, mungkin terutama RT 04, RT 05, itu kebanyakan mandinya di sungai. Walau kalau bulan biasa sih minim sebagai masyarakat di sini Pak membutuhkan ini Pak, bantuan sumur. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan. Yo, ganti-ganti masih di Koberita. Apa-apa. Nah, di segmen terakhir ini kita akan membahas tentang harga. Apa tuh? Apa itu harga beras? Harga beras naik. Waduh, jadi di Kota Jambi nih, ganti-ganti harga beras naik bertahap selama 3 bulan belakangan. Tuh, jadi naiknya harga bahan pokok di bulan September ini salah satunya beras. Sangat mengejutkan pedagang, seperti halnya yang dirasakan oleh salah satu pedagang yang ada di Pasar Angso Duo. Waduh, jadi tengok dulu wawancaranya iya. dengan pedagang Angso Duo. Apakah dia mengeluh atau dia senang harganya naik? Kita tengok dulu berita. Ikut dia. Berita. Terhitung dari awal September hingga hari ini, kenaikan harga beras hampir mencapai 7% dari harga bulan lalu. Berdasarkan pantauan di Pasar Tradisional Angso Duo, Kota Jambi, saat ini harga beras mencapai Rp260.000 sampai dengan Rp288.000 per 20 kilogramnya, atau setara dengan Rp15.000 sampai Rp16.000 per kilonya. Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang pedagang beras dan bahan pokok Nurmawati. Adapun beras yang paling banyak diminati oleh masyarakat Jambi, yakni jenis beras lokal, bermerek Beras King dan Beras Belido. Harga beras King juga mengalami kenaikan sejak 3 bulan belakang. Harga per 20 kg beras King pada bulan Juni lalu yakni Rp250.000. Sedangkan pada bulan Juli berada di harga Rp255.000. Dan pada bulan Agustus harga beras mencapai Rp270.000 per karung 20 kg-nya. Akhir-akhir ini beras sangat tinggi, Bu.
kasihan bagi masyarakat yang rendah. Kalau kami pedagang ini ya mahal beli, mahal jualnya, kasihan bagi yang pekerja-pekerja yang gajinya menetap. Jadi ya agak susah beras. Adapun bantuan dari pemerintah ya begitu banyak. Dulu itu tertentu. Jadi beras 20.000 per sak naik, mulai dari dia naik. Kalau untuk bulan kemarin beras masih standar lah. Terus ada pulau bantuan dari tenda dari Bulog. Jadi misalnya beras dari distributor misalnya 150, dia bikin 135, jadi masih terbantu masyarakat. Kalau sekarang belum nggak ada bantuan, cuma ya di Bulog itulah. Di Bulog. Pedagang berharap kepada pemerintah agar segera menstabilkan kembali harga bahan pokok terutama beras. Tirani, Cek TV melaporkan. Itu tadi. Apa tadi? Pedagang deh terkejut beras naik, apalagi kita pembeli Jo. Gimana kita beli beras nih terkejut-kejut? Nah, Setiap bulan naik sebulan naik, sampai 3 bulan. Untung tadi pemerintah baik. Nurunin berapa ton beras Bulog tadi, ya kan? Sebulan lagi dapat payung. Ya mudah-mudahan beras stabil lagi lah. Karena kan beras kita pokok kan. Sembako 9 bahan pokok. Oh mantap. Oke, ada berita terakhir nih. Apa nih Bang? Bahan pokok juga naik di sini. Oh tak stabil. Bukan naik. Tadi di Kota Jambi dah ya. Sekarang di Kuala Tungkal. Apa tuh? Diskoperindak pastikan pasokan bahan pokok persediaan di pasaran. Sejak sepekan terakhir sejumlah harga bahan pokok kerap tak stabil, bahkan ada beberapa item harga bahan pokok yang cenderung turun meski terkadang sebagian harga bahan pokok tak menentu. Namun dipastikan pasokan kebutuhan bahan pokok selalu tersedia di pasar. Oh, jadi memang ada yang naik, ada yang turun gitu, tidak stabil ya. Kita tengok dulu yuk pantauan di Kuala Tungkal. Ikut dia. Berito. Beberapa harga kebutuhan bahan pokok yang belakangan ini kerap tak menentu seperti cabai merah dan juga jenis sayuran lainnya. Terkait hal ini, tugas Diskoperindak terus melakukan monitoring harga di sejumlah pasar tradisional yang ada di Kota Kuala Tungkal. Dari beberapa pemantauan di sejumlah pasar dalam sepekan di bulan September ini, beberapa item harga kebutuhan pokok cenderung turun. Seperti halnya harga cabai merah yang sebelumnya sempat di harga Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilonya. Saat ini justru turun di harga Rp32.000 per kilonya. Dan rata-rata jenis cabai lainnya juga turut turun di harga Rp5.000 per kilonya. Begitu pula jenis bawang merah dan bawang putih yang rata-rata juga turun di harga Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilonya. Dan jenis sayuran juga demikian. Kabid Perdagangan dan Pasar Diskoperindak Tanjung Barat Marhali mengatakan bahwa pihak Diskoperindak hanya dapat memantau harga kebutuhan bahan pokok sebab Diskoperindak tak mampu berbuat banyak terkait hal ini. Namun ia mengatakan untuk ketersediaan bahan pokok selalu tersedia, bahkan sejak sepekan ini justru melimpah. Untuk beberapa komoditi bahan pokok memang cenderung stabil, kecuali ada beberapa komoditi yang ada kenaikan. Salah satunya beras termasuk yang komoditi yang naik. Salah satu contoh beras premium yang kita monitor di pasaran yaitu kayu manis ya. Itu yang biasa per kilonya Rp14.000, saat ini sudah ada kenaikan Rp12.000 menjadi Rp12.000 per kilonya. Lebih lanjut, Marhali menambahkan selain harga bahan pokok yang terkadang kerap tak menentu, untuk harga sejumlah beras jenis premium maupun beras jenis lainnya juga turut naik. Dan ini membuat pedagang beras mengeluhkan sepi pembeli. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Nah, jadi itu tadi walaupun di Kuala Tungkal harganya tidak stabil Jo ya. Kadang turun, kadang naik. Tapi kayaknya stoknya tetap dipantau sama Diskoperindak tadi kan. Keren. Jadi biar kita pantau sama-sama dulu. Habis ini kita nak mantau nih. Nak kemana? Aku nak mantau asap dulu. Waduh. Spot kita ini harus dicek. Ya. Karena kemarin tuh ada kejadian yang viral di Instagram tuh, kebakaran juga tuh. Di mana tuh?
yang di Bukit Bintang nggak tuh apa sih namanya? Oh, yang gara-gara flare. Ini di alah. Jadi bukit itulah pokoknya. Di bukit lah pokoknya, lupa pokoknya. Itu dia jadi foto Bromo. Dia foto prawe. Benar. Tuh hati-hati karena kita lagi kering kerontang. Benar. Ada pemicu sedikit, langsung kebakaran. Ya dak. Hati-hati. Ya, jadi itu tadi berita terakhir kita kanti-kanti. Mudah-mudahan harga naik turun stabil gitu. Jadi beras naik, jadi 3 bulan turun lagi. Turun lagi. Kok bisa jangan sampai 3 bulan, Pak. Besok turun lah. Setelah nak beli beras Dani yuk sebelum naik lagi yuk. Kita kan dikasih beras belum? Iya. Dipasok tadi yuk. 412 ton. Loh, banyaknya. Yalah, kanti-kanti terima kasih sudah nonton kita. Apa tuh? Jangan lupa nonton kita di setiap hari Rabu jam 8 malam dan tayangan ulang di jam 5 sore di hari Kamis. Jangan lupa kalau ada TV bisa nonton juga di YouTube. Di YouTube bisa juga di streaming. streamjecktv.co.id. Oke. Ada juga jangan lupa follow TikTok kita, Instagram, Friendster. Dado. Instagram, TikTok. Semuanya Jack TV. Jack TV. Oke, ya. Kami kalau ada salah mohon maaf kanti-kanti. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya. Kita maaf-maafan walaupun tidak lebaran. Ya. Kemarin kan lebaran haji makan daging. Ya, kalau nak ada masang iklan ke kami terima nian. Ya, masang iklan. Nah, di sini kami taruh. Iya, di sini. Sampai jumpa. Kalau nak nelpon di terakhir tuh ada nomor telepon kantor. Nah, di bawah. Tidak di bawah, di kredit detail. Iya, paling bawah, Jo. Ada paling bawah. Benar. Oke. Iyalah. Kita pamit ganti-ganti. Karyawan juga di belakang dimundur diri. Iya, terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.